Ini guys, duluan Mas Yep merit atau dia bikin film kedua? Duluan mana? Good question. Enggak lu kenapa sih? Kenapa gini? Apa? Gue lempar ke diri. Emang lu yakin gue akan bikin film kedua? Dilihat dari guanya aja. Dari dirinya aja ya. Kalau kenal gue lama banget nih. Tergantung yang pertama. Tapi kalau Reza Arab yang gua rasa semua orang kenal, ketika menyentuh field yang namanya baru ya, misalkan sebagai sutradara baru, sebagai pemeran film pun juga ini baru yang kedua. Kayaknya lu mesti punya banyak rasa penasaran di industri ini. Lu masih punya banyak rasa penasaran di industri ini. Jadi pertanyaannya kalau misalnya akan, mungkin nggak 50-50 gitu, bisa kayak 70% akan. Karena lu pasti masih punya rasa penasaran. Ya bebas, lu pengen cabut sebagai pecundang Masa pecundang? atau berakhir sebagai legend? Maksud cabut pecundang maksudnya apa? Karya pecundang ini. Kabur, dia kabur. Oh, kamu kayak sekali menyemplung Kabur. Kayaknya kenapa? Orang cengin, begitu. Alati. Oh, semua orang Langsung semua. Gitu. Lu gak mau ini lagi? Nentot nih orang. Nentot lu main-mainin ini. Anjing mati nggak sih live-nya? Kontol. Jangan kentang gitu. Arp yang gue tahu tidak kentang tingtung. iya, gue yakinnya pasti masih punya rasa penasaran Iya. di field yang baru yang dia hargai ini gitu. Lu put respect di field ini, lu baru pertama kali ada di sini, masa baru masuk lu kayaknya keluar kayaknya enggak. Mau diputar, bikin novel dulu atau buku. Iya. Bestseller, adaptasi jadi film. Bahkan menurut Juga gua, yang direct. gua Keren banget. Keren banget itu ya. Perfect Queen itu. Adaptasi novel bestseller Reza Octavian by Reza Octavian. ya mungkin kayak ibaratnya kayak ini kan, kayak Radit gitu mungkin kan. Iya. Buku novel bestseller, menjadi sutradara film jadi gitu. Mungkin seperti itu. Itu bikin tuh ABG baru-baru lagi. Banyak, dunia itu luas untuk dieksplor ya. Nah, Banyak. Seni. Bukan memang seni. tapi kalau misalnya gue boleh kasih masukan ya. Enggak, beneran ini beneran. Beneran. Sebagai teman baik. Sebagai teman baik. Maksudnya kan kita selama proses syuting kan bareng lihat lu apa terus kan. Ya. Kalau misalnya lu menjadi dan berpikiran untuk membuat film kedua, Saran Giri adalah saran gua adalah kayaknya kalau lu fokus hanya menjadi salah satu posisi, entah itu pemeran utama atau sutradara aja, itu kayaknya menurut gua lebih bijak dan lu bisa lebih Fokus. mengeluarkan semua energi lu untuk satu itu. tanpa direct aja. Karena kan kalau lu dua-duanya kan pasti lu harus membagi energi untuk keduanya. Lu harus di sini sebagai pemeran iya, lu harus di sini sebagai sutradara juga iya. Kalau lu misalnya cuma salah satu, kayaknya lu lebih bisa put semuanya di satu titik, itu kayaknya lebih baik. Apa lu mau ngomong apa? Kalau masih mau. Kalau masih mau. Bisa. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Untuk di sini Iya. nggak tahu. Udah puas mungkin. Nggak tahu juga. Itu menurut gue.
Lebih kering ya kalau disedot. Tanggung gitu. Udah tanggung, udah introduction biasa. Menerima banyak masukan. Gelas kosong udah mulai terisi. Kenapa gak dituangkan lagi? Ini ada bilang tuh, orang mau lihat YB gini. Ya, ini kan itu terlepas orang mau lihat YB atau enggak. Ini kan gua berbicara sebagai orang yang ada lah di sebelah lu, mengikuti prosesnya selama proses-prosesnya itu. Iya. Ada judul aja kalau gitu kan, seenggaknya beberapa tahun ke depan masih ada arah. Ada judul aja. Jadi ada direct full, satu pemahaman utama. Udah. Dangdang. Soundtracknya ini juga ya. One Man Show. Iya. Oh, atau enggak kalau misalnya lu mau jadi ikut sebagai cast juga, mungkin bisa diatur misalnya scene-nya sedikit gitu misalnya, jadi lebih berat ke sutradaranya. Dengan waktu prep panjang, lalu kayak Waktu prep panjang, katalisnya sutradara nih film idea gue nih semuanya nih. tapi versi film. YB istirahat mungkin. Kan waktu itu dari lu ngomong di Jepang, ayo udah gerus gua kata lu kan. Belum berakhir kan ternyata hari ini. Nazarnya Gerus memang gerus coy. Gerus gila dia. gerus gua udah enggak apa-apa. Ayo. Gua capek-capek deh. Hancur deh. Gerus gua pokoknya. Gerus gila dia. Kakak istirahat. Dari itu ke Jepang. Bukan istirahat coy. Gua akuin sih. Gua akuin. Be careful what you wish for. Kan dikasih terus sama semesta, coy. Gua main di hill sih, yuk. Lu main di hill lo ya. YB istirahat tapi nggak seimbang coy. Apa itu istirahat, coy? Bisa. Seniman yang berkarya, hidup dari karya. Gitu. Lu lihat Isra. Gue bukan seniman. Kenapa saya bilang bos ini? Dari desire lu untuk bikin lagu, desire lu ngonten niat. Konten apa? Dari dulu. Konten niat. Enggak, kalau menurut gua dari cara pikir lu aja sih. Kalau dari sisi gua Musikally lu bikin begini-begini. That's not art. Art itu. nah, menurut gua semua orang seniman. Bisnismen pun seniman. Bahas mana? Kita tuh. Enggak. Lu main Dota, lu seniman coy. Di bidang lu ada seninya kan Dota? Masak seni. Oh itu jelas. Jelas. Self proclaim. Masak seni. Oh jelas. Seni. Benar. Dota pun juga seni coy. Benar, tapi menurut gue seni adalah sesuatu yang abstrak. Enggak. Bos. Seni adalah sesuatu yang abstrak. Bos lu ya? Ini adalah komentar ngentot. Anjing tuh. Dipa. YB istirahat, bumi salah. Dari Dipa. YB kalau istirahat kita panggil selebgram. YB kalau istilah kita panggil selebgram aja coy. Dikenal lo ini. Gimana gua? Dia kena nih. Jentek. Anjing. Dia kena Kopi gua bangsat. Dia kena nih. Oleh-oleh dari Michelle itu. Dia kena nih. Dia kena nih. Kayak gitu.
Enggak, mungkin bahasanya bukan seniman sih, tapi mungkin dia berbicara berpikir, dia punya idealismenya dia sendiri. Ya, tidak seperti kebanyakan orang. Karena menurut gue seni itu sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang bisa diajari. Oke. Contoh, Contoh, matematika, matematika. ilmu pengetahuan, katakanlah masa, katakanlah apa. Semua itu adalah hal-hal yang bisa berkembang by recipe. Jadi kalau ada data sebelumnya, dia itu bakal susah nih dari tahun 1000. Kita track back nih ya, ke dari tahun 500, sekarang tahun 2026, udah pasti masakan yang sekarang lebih canggih daripada masakan dulu. Oke. Itu menurut gua itu yang klasifikasinya bukan art. Sedangkan art sampai titik sekarang bisa didebatkan, mungkin Mozart belum ada yang ngalahin. Karena seni bukan sesuatu yang bisa diturunkan. Begini, tapi kan banyak orang bisa mainin lagunya Mozart dong. Benar, tapi buat di titik apa namanya dia umur 3 tahun udah bisa main. Ya, gue jelasin nih kenapa lo bilang masakan bukan berbeda, bukan art. Masakan zaman dulu zaman sekarang. Masakan zaman sekarang memang sudah pasti ada yang lebih maju secara teknologi dan semuanya. Tapi orang zaman sekarang masih banyak kan makanan Dari zaman dulu yang resepnya dari zaman dulu dan sampai sekarang ini masih bertahan. Mozart dan piano sekarang juga banyak yang makin canggih. benar. Yang main juga banyak yang lebih jago, tapi orang masih menikmati karya Mozart yang zaman dulu. Karena itu masterpiece. Sama seperti menu-menu makanan dulu banyak yang masterpiece. Tapi bumbu lebih banyak. Dulu enggak. Bumbu lebih banyak memang. Tapi masih makanan yang zaman dulu ini masih bertahan. Oke, kita geser ke matematika. Matematika. Oh itu iya. Itu masih debatable. Ya kan? Kalau matematika, ilmuwan zaman sekarang pengetahuannya udah pasti lebih maju daripada matematisian zaman dulu. Oke betul. Karena bisa ditulis tuh, transkrip segala macam dipelajarin. Tapi kesenian belum tentu bisa ada yang sehebat dia, misalkan Mozart. Oke. Walaupun lu tahu apa namanya satu lagu dua lagu, tapi cara pikirnya Mozart, sense dia dan segala macam itu sesuatu yang nggak bisa diturunkan. Karena biasanya orang seni adalah orang yang nggak bisa ngajarin. Intuitifnya, bukan logik. Dia orangnya nih, dia orangnya. Gitu. Itu uniknya seni menurut gua. Nah, taste itu yang lu punya, makanya taste. Kalau lu tanya, kenapa lu bikin lagu apa? Karena pengen itu, taste itu. Dari situ. Kalau kita kan soalnya lebih condong mengikuti jalur yang udah ada nih. Logiknya nih. Enggak nih. Intuitif nih. Iya. Padahal ada orang bikin lagu katalis. Indok di TV. Iya. Terus dia gembedek. Nah, tiba-tiba pengen lagu DJ nanya bahasa Jawa. Itu inget taste. Gitu. Tapi ada teori dari Nikola Tesla. Dia pernah ngomong, segala pengetahuan di dunia ini sebenarnya itu ada di langit. Tinggal siapa yang terkonek aja nih sama pengetahuan itu datang. Itu apa? Teori dia seperti itu. Berarti jembatan Antara kehidupan dan akhirat itu tong sampah. blok. Ini sayang sekali coy. Tentang Di film ini. ketemu dah. Lo antara pengen jadi selebgram lagi, selebgram biasa atau apa? Lu ngomong sekali lagi ngentot lu. Lu ngomong sekali lagi. Kalau lo pengen terus-terusan berkarya atau bikin OOTD? Itu seni. Itu seni. OTD setiap harinya. Benar, seni. Setiap harinya lu mix and match. Itu seni. Skincare rutin atau apa? Daily life lu bebas. Aku pakai baju apa ya hari ini?
voting. Jalan yang pilih lu gimana? Either way works. Di titik lu mah, lu mau ngapain aja orang suka lah. Lu suka di mana? Oh, dihujat? Suka nonton, suka ngebenci, suka apa? Ada yang suka. Bisa iya. Living under pressure ya. Maksud gua bisa, cuman agak kurang sih ya. Kalau misalkan dibanding sama lagi. Nah, dia deep down dia penasaran. Ini apa sih? Ya. Denial. Iya. Penyangkalan. Penyangkalan lu. Penyangkalan. Bohong. Gua mau kenal lu udah lama, udah tahu gua. Iya. Ini juga bahkan bukan karena gua udah kenal udah lama, orangnya baru tahu, ini pun juga udah tahu. Pasti ada rasa penasaran ya. Betul. Mungkin. Kalau ada chance-nya pasti dia mau. Iya. Pasti lu pengen. Top. Ya, tahu gue. Tahu lah. Dulu YouTube sama seperti itu. Untuk gaming pengen jadi nomor 1. Terus Electronic dance music gini, iya, YouTuber sama yang main rewind baru cabut. Udah. Electronic dance music mentok. Top. Tomorrowland, Amsterdam, Streaming. dan gitu lah. Kita ingat lagi ya. Dan gitu lah. Aduh. Gitu. Coy. Aduh, kalau gitu kan gue juga. Iya, jadi nggak mau bawa gua keseret-seret coy kalau bahas streaming. Aduh. Siapa yang jadi Kang Musbuan aja? Lagi nggak ada ya? Bang Ekanya ya? Gak ada mereka ya. Bang Ekanya streaming nggak ada ya? Lagi naik heli. Bang Ekanya lagi naik heli. Bang Ekanya lagi naik heli. Oke, gini. Gue punya pertanyaan buat lu. Oke. Ini lu harus pilih salah satu. Lu nggak boleh nggak pilih. Lu harus pilih. Cuma bisa pilih salah satu. Ada kesempatan. Anggap saja secara upah. Nggak usah mikirin itunya. Nggak usah mikirin itunya. Anggap aja sama gitu misalnya ya. Terus Nggak ada lah upah mah, kan lu tahu. iya bener sih. Lu kan pernah, kita anggap Buku Kertas waktu itu adalah film yang lu perankan secara serius lah Banget. Iya, pertama kali itu lah. Dan di film Habisnya Horor ini lu sebagai sutradara pertama kali juga, sebagai main cast dia kedua kali. Lebih penasaran sebagai sutradara atau aktor pemeran utama? Kalau pilih salah satu, lu lebih pilih mau misalnya kesempatan deh nih Atau A Day in My Life. menyutradarai Day in mana? Gimana? menyutradai Wujud. ibarat katanya nih ya, ibarat katanya nih analogi kayak Bang Joko Anwar atau Bang Reza Rahadian gitu. Nah, itu kan beda tuh. Kalau Bang Reza Rahadian kan lebih fokus ke aktor, walaupun sekarang Bisa. Bang Yandi Lauren Cipuy. Itu tuh dua hal yang nggak bisa. Oh, lu cuma bisa milih satu. Bukan, tapi kan lo ibaratnya bisa dibilang dua-duanya kan baru. Iya, sebagai pemeran lu juga baru, Ye. sebagai sutradara juga baru. Iya. Tapi industrinya sama. Ye. Gitu. Pilih yang mana? Misalnya gitu. Pilih. Ini baru nih, Satu industri. Satu. Sabar dulu. Ayo, Yem. Ayo Za, yang mana Za? Coba dipikir baik-baik. Industri sama. Ya. Nggak nyenggol musik nih ya. Oh, nggak nyenggol musik. Nggak musik. Nggak nyenggol musik. Enggak. Nggak ada hubungan dengan Film ya. Nggak ada hubungan dengan Wirtini Iya, sama pasti sekali. industri film ya. Iya, film. Mau pemeran utama yang ditamatin duluan atau sutradara ditamatin duluan. Tapi gini, apapun yang lu pilih ini kan akan berdampak ke karir lu, jelas. Jadi Nolan atau jadi RDJ? Jadi Nolan atau Tom Holland? Iya, Tom Holland Nah, enggak. Maksudnya gitu. Nolan atau Emang nggak jadi Nolan bisa dia? Hah? Emang jadi Nolan bisa? katanya di after credit. Ada spoiler Dokter Doom.
katanya Aloy ketemu Thanos. Serius? Pure ya. Pure juga ngentot nih. Kata Christopher Nolan pengen ke Indo. Di komen-komennya harusnya horor, Kak jangan keluar aku kredit Aloy ketemu Thanos. Itu jawab dulu. Kalau yang bayar kan fokus ke pemeran utama. Karena Indian lu bakal pilih salah satu. Karena kan itu kan akan mempengaruhi image lu juga. Yang mana nih jadinya Zam? Itu mau dua-duanya. Salah satu pilih nggak bisa. Kalau dua, gue bisa jawab, gue mau dua-duanya. Tapi kalau duluan mana? Duluan mana? Duluan mana main dulu. Main dulu. Duluan mana main dulu. Tapi gue mau dua-duanya. Oke. Ayam apa telur duluan mana? Berarti lu kalau lebih dulu mana? Lebih pengen jadi pemeran dulu. Gue mana utama dulu. Aktor dulu berarti ya. Aktor dulu. Tapi kalau mau yang mana? Dua-duanya. Dulunya mau. Dua-duanya mau. Gak bisa itu bukan sesuatu yang bisa dipilih. Karena gue mau dua-duanya. Iya sih. Tapi banyak juga yang ngelakuin seperti itu kan. Kayak Koko Ernest juga dulu kan juga gitu ya. Koko Ernest juga main juga. Main juga kan Koko Ernest. Pokoknya main. Main kan, main terus juga ya Bang Radit juga main, saudara. Itu Bang Reza Radit juga main terus jadi saudara. Main sih, gue mau main dulu. Karena dari main dan film itu dulu satu bisa sejauh apa gue explore. Dari main, dari nunggu gue bisa belajar. Sambil nunggu musik gue bisa sambil belajar. Secara teknis dan hal yang teknis, perfilman ya yang ada di sana. bisa ngobrol, bisa belajar, bisa nyatu gitu sama semua divisi. Tapi kedepannya kan berarti lu tidak menutup kemungkinan dong kalau misalnya lu mendapatkan surat tawar untuk menjadi pemeran sebuah film. Nggak ada sih pasti sih. Nggak ada, cuma belum ada yang serap. Iya.